Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril 'ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsi. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah banati at-talibat al-a'izzati fillah. Sebelum kita melanjutkan pengajian, kami sampaikan lebih awal amanah antarjurutang bahwa seperti yang kita dengar tadi, ya, hari ini kita akan kedatangan salah seorang putra terbaik bangsa yang pernah menduduki jabatan wakil presiden 2 periode, akan berkunjung ke Mangkoso, dan kunjungannya ini kunjungan istimewa. Kenapa istimewa? Oleh karena biasanya beliau datang itu diundang. Sekarang ini beliau datang menawarkan diri dan diminta antarjurutang untuk satu mobil dengan beliau nanti dari Makassar ke Mangkoso. Itulah sebabnya sehingga seluruh santri, khususnya mahasantri Sekolah Tinggi dan Ma'had Ali serta para dosen diminta untuk bersiap-siap menjemput kedatangannya beliau nanti, sekaligus mengikuti acara penjemputan dan penyambutan sekaligus, ya, mungkin ada semacam orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh beliau bertempat di kampus 1 pondok pesantren kita. Sebaiknya, ya, untuk menertibkan jangan sampai kita terlambat, ya. Oleh karena beliau biasanya itu selalu tepat waktu, ya. Jadi kalau dijadwalkan jam 1, ya, atau pukul 13.00 hari ini, maka sebaiknya kita semua salat berjamaah zuhur di masjid ini, ya. Para mahasantri Sekolah Tinggi dan Ma'had Ali, juga para dosen, ya, untuk, ya, menanti kedatangan beliau. Dan mungkin ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan beliau salat zuhur berjamaah di masjid kita ini. Kiranya semua bisa mempersiapkan diri sebelum zuhur, ya, sudah berada di masjid. Bismillah. Pakaiannya menyesuaikan, ya, pakaiannya menyesuaikan, khusus untuk ma'had, ya,
pakaiannya ya, pakaian jalabiyah, dan yang punya jas alma mater silakan dikenakan. Yang tidak, yang belum punya ya pakai sorban saja, pakai sorban jalabiyah, sorban. Yang punya jas pakai jas alma maternya, banatnya menyesuaikan, dan juga mahasiswa atau santri sekolah tinggi ya bisa menyesuaikan ya. Pakailah pakaiannya sebagaimana identitas seorang mahasantri, bukan mahasiswa, mahasantri ya. Kalau mahasiswa ya bisa saja engkau mengikuti gaya mahasiswa yang di luar pondok pesantren, tapi kalau mahasantri tidak boleh ya. Engkau harus tahu bahwa ya, statusmu adalah seorang santri tingkat tinggi, makanya disebut dengan mahasantri. Nah, dari segi penampilan dan akhlak juga harus ya, minimal sama dengan adik-adik yang lain, jangan kurang, sebaiknya lebih ya. Itu harapan kita semua. Selanjutnya kita melanjutkan pengajian yang dibawakan oleh Andra Gruta kemarin yang terkait dengan ya, paham sempalan tradisi 1 Muharram ya. Seperti yang beliau telah jelaskan bahwa pergantian tahun ini ya, pergantian tahun ini dimulai dengan bulan Muharram ya, karena bulan Muharram itu dalam bulan-bulan Qamariyah yang jumlahnya 12 sesuai dengan firman Allah, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum ya, dzalika dinul qayyim, dan seterusnya ya. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan, di antaranya 4 yang terpilih sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Jangan sampai tidak tahu ini Ashhurul Hurum ya, engkau mengira bulan Ramadan ya, minha arba'atul hurum, 4 ya, 4 ini adalah Rajab ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah ya. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, lalu Rajab. Zulqa'dah itu bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Jadi bulan 11, 12, 1, 7. Itulah Ashhurul Hurum ya. Ini disebutkan ada 12 dan diletakkan Muharram itu sebagai bulan yang pertama ya, sebagai bulan yang pertama. Kami juga sudah menjelaskan bahwa ya, sungguh ya, tepat perjalanan waktu menurut ketentuan yang dianut oleh Islam, yang tadi dikatakan indallahi, di sisi Allah, itu 2 bulan. 2 bulan yang dimaksud di sini adalah ya 12 bulan yang dimaksud di sini adalah 12 kali
bukan bulannya yang 12 ya, bulan itu tetap satu. Tapi yang dimaksud 12 ini adalah 12 kali 12 kali bulan itu mengelilingi bumi. Nah, itu yang 12 itu. Ya, itu yang 12. Nah, jadi ini satu kali bulan mengelilingi bumi satu bulan. Berikutnya mengelilingi lagi 2 bulan. Berikutnya 3 bulan. Jadi perjalanan bulan mengelilingi bumi satu kali, itulah satu bulan. Ya, jadi bulan itu seperti orang yang tawaf, ya, seperti orang yang tawaf. Ya. Jadi andai kata Ka'bahnya itu adalah bumi, maka ya bulan ini adalah orang yang tawaf. Ya. Satu kali putaran satu bulan, putaran berikutnya 2 bulan, berikutnya 3 bulan sampai 12. Nah, itu 1 tahun itu. Ya. 1 tahun. Ya. Nah, sekarang ini sudah tanggal 15 Muharram. Ya, kelihatan bulannya itu besar. Tadi malam terang bulan. Ya, malam sebelumnya juga terang bulan. Ya, puncak terangnya bulan itu di 2 malam ini, 14, 15 itu puncaknya. Sementara 16 sudah mulai turun, 17 turun lagi, 18 turun lagi, sampai nanti 29 hilang atau 30. Satu baru muncul lagi. Ya, ini. Jadi betul-betul satu bulan yang dimaksud itu perjalanan bulan. Ya, beda yang miladia ini. Ya, bulan Januari tidak ada kaitannya Januari dengan bulan. Ya, Februari tidak ada. Kenapa? Karena ya, satu bulannya miladia itu tidak berdasar pada perjalanan bulan, tapi berdasar pada perjalanan bumi mengelilingi matahari. Maka bulannya itu disebut dengan bulan-bulan syamsiah. Nah, karena perjalanan bumi mengelilingi matahari. Itulah yang dibagi 12. Nah, dapatlah Januari pertama, Februari kedua, Maret ketiga, Desember ke-12. Nah, jadi kalau kita mengatakan bulan Januari itu ya, itu kurang tepat ya, ya menurut ya, hemat kita ketika dibandingkan dengan bulan Qamariyah ini. Lalu ya, persoalan yang sering muncul di kalangan umat ya terkait dengan pergantian tahun ini ya, yang istilah ya, disampaikan oleh Andre Gurutta kemarin, istilah naas ya. Naas naas itu ya keyakinan sempalan di dalam Islam yang memahami ada hari-hari tertentu di mana hari itu ya, diyakini sebagai hari celaka. Padahal ketika kita membuka sejarah, justru di dalam bulan Muharram ini paling banyak orang-orang beriman ya, mendapatkan keberuntungan, dan justru kebinasaan itu bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang banyak menimpa kebinasaan, banyak ditimpa kebinasaan. Kalau orang-orang beriman sebaliknya. Nah, jadi andai kata memang naas itu ada, maka bukan untuk orang-orang beriman. Nah, bagi orang-orang kafir yang menentang ya, yang menentang agama Allah atau yang menentang
para rasul-rasul Allah yang ditugaskan untuk mendakwakan agama Allah. Ya. Lalu itu nanti berimbas pada virus akidah. Ya. Jadi ini berimbas pada virus akidah. Jadi akidah kaum muslim itu ya seringkali juga terinfeksi oleh virus. Makanya muncul kemudian istilah vaksin akidah. Ya. Akidah ini perlu divaksin. Ya, kalau tidak divaksin maka boleh jadi nanti terinfeksi virus. Nah, jadi ada virus-virus akidah yang sedapat mungkin kaum muslim itu harus waspada. Ya. Ya. Jadi termasuk akidah teroris. Ya. Itu virus akidah itu. Akidah liberalis, itu dia virus itu ya. Nah, yang teroris itu ya, bermula dari akidah yang radikalis. Ya. Kemudian liberalis. Ya. Itu semua virus akidah. Nah, lalu ya ada juga virus akidah yang terambil dari animisme, paham-paham yang sangat tradisional yang dulu ketika nenek moyang kita belum mengenal agama, makanya agama yang mereka anut itu agama animis secara kultur, ya, yang tidak diketahui asal muasalnya itu dari mana. Nah, itulah sehingga ada istilah-istilah yang sering didengar seperti pemali ya, dalam bahasa hadisnya itu at-tiarah. Nah, ini dijumpai hadis-hadis yang mengecam paham-paham seperti itu, dan bagi mereka yang masih memelihara paham seperti ini itu harus waspada, karena itu betul-betul virus akidah yang akan menjadi racun terhadap keyakinan seseorang. Nah, ini hadis yang dikutip kemarin oleh Andre Gemeta, Ani bin Mas'ud, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tiara syirkun, at-tiara syirkun, salasan. 3 kali Rasulullah mengulang ya, at-tiara syirkun. Ya, pemali itu adalah bentuk kesyirikan. Pemali itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Itu diulang 3 kali. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Ya, tiadalah di antara kita yang menganut paham ini atau yang terinfeksi oleh keyakinan ini, kecuali Allah akan menghilangkannya itu dengan tawakul. Nah, yang bersangkutan harus bertawakal kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa dengan segala kelapangan dada untuk menerima ketentuan Allah. Itu tawakul. Hanya saja tawakal ini bukanlah sikap yang pertama. Tawakal itu sikap yang ketiga. Seseorang harus berusaha dulu, ini yang pertama. Yang kedua, berdoa. Berusaha untuk menghindari semua ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, berdoa. Semoga Allah betul menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak diharapkan. Setelah melakukan yang 2 ini, baru yang ketiga at-tawakkul, ya, bertawakal. Ya. Jadi jangan langsung tawakal.
tidak ada doanya dan tidak ada usahanya, ya. Seperti ceritanya di dalam hadis itu, seorang sahabat dijumpai oleh Rasulullah masuk ke dalam masjid sementara ontanya di luar, ya. Ontanya itu tidak diikat. Ditanya, kenapa engkau lepas ontamu seperti itu? Engkau melepas ontamu begitu saja. Apa dia bilang? Aku bertawakal kepada Allah, wahai Rasul. Ya. Nah, itu ditegur oleh Rasulullah. Nah, tawakalnya ini, sahabat ini, tawakal yang tidak bersyarat, ya, tidak memenuhi syarat. Ya. Ditanya, oh tidak begitu caranya bertawakal. Ya. Engkau harus, ya, ikat dulu ontamu. Ya. Mengikat itu adalah usaha supaya ontanya tidak lepas, ya diikat. Kemudian lebih dari itu, ya, berdoalah kepada Allah, ya, semoga ontanya ini, ya, tetap aman, ya. Nah, jadi setelah ada upayanya, ada doanya, nah, lebih dari itu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kemampuanku sungguh sangat terbatas untuk mencapai harapanku. Ya. Hanya saja, ya, kami sudah memaksimalkan doaku dan kami sudah memaksimalkan upayaku. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Ya. Nah, kami dengan segala keikhlasan hati menerima ketentuanmu ya Allah. Ya, itu namanya tawakal itu. Ya. Jadi hadis tadi menyampaikan informasi kepada kita. Yang pertama, ya, ditegaskan oleh Rasul yang namanya temali itu adalah salah satu bentuk kesyirikan, dan 3 kali disebut at-tiara syirkun, at-tiara syirkun, at-tiara syirkun. Yang disebutkannya 3 kali ini menurut kaidah bahasa Arab itu dipahami takkid, yufidu takkid. At-takkid, at-takkid itu penegasan. Nah, ketika ada yang diulang-ulangi itu penegasan itu. Taukid. Nah, misalnya dalam bahasa Arab, ja'a Zaidun, Zaidun, Zaidun. Apa artinya itu? Ja'a Zaidun, Zaidun. Apa bedanya ja'a Zaidun, Zaidun dengan ja'a Zaidun? Kedua-duanya takkid. Nah, bukan berarti 2 Zaid yang datang, bukan berarti 2 kali datang Zaid. Nah, yang diulang itu yang ditegaskan, ja'a Zaidun, Zaidun, betul-betul Zaid yang datang, 2 kali disebut namanya. Nah, kalau ja'a Zaidun, Zaidun, betul-betul apa? Nah, yang ditekankan di sini datangnya, bukan Zaidnya, betul-betul datang, betul-betul datang Zaid. Kalau yang pertama tadi yang ditekankan itu adalah Zaidnya, betul-betul yang datang itu adalah Zaid. Kalau yang kedua, betul-betul Zaid itu datang. Nah, jadi datangnya yang ditekankan. Kalau yang pertama tadi Zaid yang ditekankan. Jadi yang disebutkan 2 kali itulah takkid. Nah, kaitannya dengan hadis ini, Rasul menyebutkan at-tiara syirkun, at-tiara syirkun, at-tiara syirkun. At-tiara, tiara. Sekarang ini ada orang namanya Tiara. Ya. Ini, ya, krisis bahasa Arab ini. Namanya Tiara. Tiara itu pemalik. Ya. Jadi hati-hati memberi nama. Ya. Jadi kalau ada namanya Tiara, lebih baik sekalian ditambah mu di depannya, Mutiara. Sudah bagus artinya.
Kalau Tiara saja, ya mungkin sering menonton sinetron Tiara. Ya, ini nama keren ini. Tidak tahu artinya pemali. Waduh, syirkun. Tiara syirkun kata Rasulullah. 3 kali diulangi. Nah, Allahu Akbar. Terus ini lagi, ya jadi ini istilah pemali-pemali ini, ya, itu biasanya muncul dari dukun-dukun. Ya, perlu kita ketahui bahwa itu dahulu jarang ulama. Ulama itu langka sekali. Makanya umat ini beragama, ya, umat ini beragama karena sedikit mendapatkan pencerahan dari ulama, mengingat langkahnya ulama ketika itu. Jangan ulama ustaz saja susah, guru mengaji saja susah. Kalaupun ada guru mengaji, ya sekedar tahu membaca saja Al-Quran, memahami, jangan harap. Ya. Itu dulu. Nah, terus kebutuhan akan, ya, wejangan-wejangan ini, ya, itu dirasakan betul oleh umat, ya. Karena minimnya pencerahan dari ulama, mengingat kelangkaan ulama, yang banyak adalah dukun, maka dukunlah ini yang paling banyak memberi fatwa. Nah, jadi ini umat ini kalau mau bertanya sesuatu bukan kepada ulama. Kenapa? Ulama susah didapat. Nah, datang bertanya kepada dukun. Dukun ini yang bertindak sebagai ulama, memberi fatwa kiri kanan. Jadi muftinya ketika itu adalah inilah arraf, istilahnya arraf, bukan penuh. Nah, ini yang banyak pemalinya ini. Yang dipemalikan itu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Muncullah, ya, 1 Muharram pemali menikahkan orang, pemali naik rumah, pemali beli mobil 1 Muharram, karena itu naas, hari celaka. Tidak mengatakan 1 Muharram, ya, pemali itu mencuri motor, 1 Muharram pemali mencuri sapi, 1 Muharram pemali itu mencuri HP. Nah, kenapa? Konotasinya semua yang baik-baik, yang dilarang. Inilah dhalun mudil, ya. Orang yang tidak paham agama lalu berbicara agama, maka sungguh ia akan sesat lalu menyesatkan. Ini ada kecaman di dalam hadis yang kita dapatkan, ya. Hadis ini juga sudah disampaikan oleh Andre Keruta kemarin. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Yang sebelumnya mengatakan man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mendatangi tukang telur, arraf, arraf itu orang-orang pintar, paranormal, ya. Fasaddaqahu, lalu ia membenarkan bima yaqulu, apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia kafir, dianggap mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dianggap ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi akidahnya itu cacat. Akidahnya itu cacat.
Sekalipun kafirnya di sini, istilah kafir dalam hadis seperti ini masih mendapatkan perselisihan tajam dari para ulama teologi, para ulama akidah. Ya. Apakah yang dimaksudkan di sini kafir keluar dari Islam, ataukah kafir yang dimaksud di sini hanya ya imannya itu cacat, tapi belum sampai keluar dari Islam. Kalau orang seperti itu wafat masih berhak untuk disolati jenazahnya. Ya. Jadi ada yang secara tegas memahami, ada yang secara tegas memahami hadis ini, ada juga masih bijak ya. Yang pasti semua ulama sepakat bahwa perilaku seperti ini sesuatu yang dikecam di dalam Islam, sungguh menodai akidah seseorang atau membuat akidah seseorang itu cacat. Kalau dia mendatangi tukang tenun lalu membenarkannya, bagaimana kalau dia tidak membenarkan? Dia hanya sekedar datang saja. Saya pernah mendengar satu cerita. Ada seseorang yang datang menghadap tukang tenun. Yang bersangkutan ini mau tes ya, apakah tukang tenun ini betul yang dia ramalkan atau salah. Dia tanya, "Mbah, ini sapi saya hilang." Sapi saya katanya hilang. Saya tidak tahu apakah sapi saya yang hilang itu mengandung ataukah sudah melahirkan. Langsung mbahnya itu mengatakan, "Oh, sapimu ini sudah melahirkan ini. Sapimu sudah melahirkan." Langsung senyum-senyum itu orang bertanya, ini mana mungkin melahirkan? Sapiku yang hilang itu sapi jantan, bukan sapi betina. Ya. Bagaimana ini? Ya. Kedatangannya hanya untuk tes, mau cari tahu, ya, tidak untuk mencari, tidak untuk meyakini, hanya untuk cari tahu saja. Ya. Ternyata sikap seperti itu masih dikecam. Ya. Barang siapa yang mendatangi tukang tenun lalu ia tidak membenarkan apa yang dia sampaikan, ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Yang bersangkutan tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Yang sebelumnya tadi itu riwayat Abu Daud, ya. Riwayat Ahmad, ya. Yang sebelumnya tadi itu riwayat Ahmad. Jadi ini melihat dua hadis ini seolah-olah tidak ada ruang bagi kita untuk berinteraksi dengan arraf, tukang tenun. Apakah datang hanya sekedar datang saja, ya, tidak membenarkan apa yang diucapkan, ya, tetap tidak boleh. Apalagi kalau datang meminta fatwa, ya, mau mendengar apa yang, ya, membenarkan apa yang diucapkan, itu lebih ekstrim lagi, ya, ancamannya. Ya, kalaupun berinteraksi dengannya, tapi tidak dalam kaitan, ya, meminta fatwa ataukah tes, ya, hanya sekedar, ya, bersilaturahim atau ada muamalah, ya, tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai tukang tenun, ya, dia hanya sebagai salah seorang relasi kerja, ya, itu bukan itu yang dimaksud. Nah, interaksi yang dimaksud di sini adalah interaksi yang ada kaitannya dengan keyakinan, itu yang dilarang. Nah,
Jadi apa semua ya, lalu kemarin ada juga disampaikan oleh Andre Keruta, ya, diingatkan ini ayat Al-Quran yang dapat kembali mengukuhkan keyakinan kita, ya, dari kemungkinan terinfeksinya oleh virus-virus keyakinan yang dapat merusak akidah kita. Maka perpeganglah ini ayat Al-Quran. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ketika dia akan menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menangkalnya kecuali dia. Begitu juga jika dia berkehendak kepadamu untuk suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Fala radda li fadli. Tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya, maksudnya apa? Wahai hamba Allah, engkau harus yakin yang menimpakan bala itu adalah Allah, yang menolak bala itu Allah, yang menganugerahkan kebaikan adalah Allah. Ya. Kenapa engkau tidak meminta tolong kepadanya supaya dihindarkan dari bala bencana? Ya. Kenapa engkau meminta kepada yang lain sementara tidak ada yang mampu untuk, ya, menghindarkan seorang hamba dari bala bencana itu kecuali dia. Demikian pula ketika anugerah ilahi itu akan diserahkan kepada seorang hamba, tidak ada yang dapat, ya, menangkannya kecuali dia. Kenapa engkau tidak? Yusibu bihi man yasha' min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha berkehendak terhadap hamba-hambanya, dan dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Lalu ditutup dengan doa. Ya, ini doa paling bagus untuk kalian amalkan ini. Doa yang terambil dari hadis. Ya. Allahumma, ya, la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Ini diajarkan kepada seorang sahabat oleh Rasulullah SAW. Ketika engkau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka bacalah ini doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang membawa kebaikan kecuali hanya engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak, ya, keburukan itu kecuali hanya engkau. La haula wa la quwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanyalah milik Allah semata. Ya, ini baca itu doa, ya, supaya engkau tidak selalu takut-takut, ya, sedikit-sedikit cemas lagi, sedikit-sedikit jantungan lagi, ya, baca ini doa. Dalam kondisi genting atau kritis, ya, baca ini doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada juga yang dapat menolak keburukan kecuali Allah. Kita ini hamba, tidak punya daya dan upaya kecuali segala-galanya adalah milik Allah. Dengan demikian tenang perasaannya, tenang batinnya. Ya, kita tawakal kepadanya setelah berdoa dan berusaha. Selesailah masalah kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna
فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وأنيب بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله.